Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini disampaikan pada peserta MPLS tingkat sekolah menengah pertama. Langsung, biodata pemateri yaitu saya, nama Marjuki, biasa dipanggil Kak Juki, tempat tanggal lahir Tangerang 12 Januari 1994, alamat Kampung Keramat, RT 02 RW 03 Desa Sukawali Kecamatan Paku Haji. Moto, jangan mau jadi kacung di negeri sendiri. Cita-cita menjadi orang yang berguna. Kakak jenjang pendidikan formal yaitu SD di SDN Keramat 2 tahun 2007 lulusan, SMP di SMP Negeri 1 Paku Haji tahun 2010 lulus, dan di tingkat SLTA yaitu SMK Angkasa 1 Sepatan tahun 2013 lulus, di perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2017 lulusnya, dan sekarang kakak lagi menempuh jalur S2 yaitu perguruan tinggi Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta Selatan. Insya Allah di tahun 2021 kakak selesai. Langsung saja, materi yang kakak sampaikan yaitu tentang pramuka. Nah, pertanyaannya itu apa itu pramuka? Mungkin yang sudah tahu pasti bisa jawab apa itu pramuka. Dan yang kedua, siapa itu pramuka? Yang ketiga, di mana itu pramuka? Yang keempat, apa itu pramuka? Dan yang kelima yaitu mengapa harus ikut pramuka? Saja, apa itu pramuka? Pramuka adalah dia yang menjalankan dan mengamalkan satya dan dharma. Nah, di sini kita mempunyai beberapa versi. Ada praja, muda, karana, pramoko, dan muka. Nah, praja muda karana yang mempunyai singkatan dari praja muda karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari kata pramoko, kan dalam peperangan. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu pra dan muka. Apa itu pra dan muka? Pra dan muka itu mempunyai dua arti. Satu yaitu pra sebelum, muka yaitu di depan. Arti dari dua kata tersebut ialah anggota gerakan pramuka sebelum ataupun pra berada di depan medan perang ataupun sebelum berada di depan ataupun muka harus mempunyai bekal yang cukup. Nah, contoh sederhananya yaitu dari anggota pramuka penggalang melihat temannya bajunya dikeluarkan, dia lalu menegur, "Hei, itu baju dimasukkan, gak enak dilihatnya." Nah, bagi anggota pramuka seharusnya sebelum dia menegur, dia harus melihat terlebih dahulu kondisi baju yang dia pakai. Contoh, baju yang dia pakai itu bajunya rapi atau tidak. Kalau seandainya sudah rapi, artinya dia sudah mempunyai bekal untuk memberikan nasihat kepada temannya di depan, yaitu merapikan bajunya. Seperti itu. Siapa itu pramuka? Nah, pramuka adalah dia yang berusia siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Siaga disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdiri Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Lanjut. Umur siaga itu kisaran berusia 7-10 tahun. Untuk warna pramuka siaga yaitu warna hijau, dan golongan tingkatan siaga yaitu mula, bantu, dan tata.
Sedangkan satuan terkecil pramuka siaga disebut dengan barung. Sedangkan satuan terbesar pramuka siaga disebut dengan perindukan. Pramuka penggalang. Nama penggalang diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yaitu masa menggalang persatuan yang diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Usia pramuka penggalang kisaran 11 sampai 15 tahun. Nah, identitas pramuka penggalang yaitu warna merah. Sedangkan golongan tingkatan pramuka penggalang yaitu ada ramu, rakit, dan terap. Nah, satuan terkecil pramuka penggalang yaitu disebut dengan regu. Sedangkan satuan terbesar pramuka penggalang disebut dengan pasukan. Pramuka penegak. Masa kesiapan menegakkan kemerdekaan menjadi kiasan dasar pembinaan golongan pramuka penegak, yaitu peserta didik yang berusia 16-20 tahun. Proses akhir dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan dengan memandegani atau memprakarsai atau mempelopori pembangunan bangsa. Masa mempelopori pengisian kemerdekaan dan pembangunan bangsa menjadi kiasan dasar pembinaan golongan pramuka pandega, yaitu pramuka yang berusia dari usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Usia pramuka penegak yaitu 16 sampai 20 tahun, dan identitas pramuka penegak yaitu warna kuning. Tingkatan pramuka penegak ada dua, yaitu pramuka penegak bantara dan pramuka penegak laksana. Satuan terkecil pramuka penegak yaitu disebut dengan sangga. Sedangkan satuan terbesar pramuka penegak disebut dengan ambalan. Sekarang masuk ke pramuka pandega. Istilah dari pandega mempunyai arti pemuka ataupun ahli. Hal ini mengandung filosofi berdasarkan romantisme perjuangan bangsa Indonesia, di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan masa memandegani atau pelaksanaan pembangunan di negeri Indonesia. Usia pandega yaitu 21 sampai 25 tahun. Identitas warnanya yaitu warna coklat. Sedangkan golongannya yaitu hanya ada satu, pramuka pandega. Satuan terkecil yaitu disebut dengan reka, dan satuan yang terbesar disebut dengan rancana. Sekarang pertanyaan berikutnya, di mana itu pramuka? Nah, satya. Pramuka itu adanya di satya. Apa yang disebut dengan satya? Yaitu janji, dan dharma itu yang artinya tuntunan. Di sini satya, janji. Janji pramuka itu ada berapa untuk anggota pramuka penggalang? Ada 3. Tri satya. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Nah, tadi kan disebut dengan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kita harus menjalankan kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya yaitu sholat 5 waktu untuk anggota pramuka yang beragama Islam, sholat 5 waktu. Begitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban kita apa? Menjaga kesatuan kita. Kalau untuk anak-anak yang penggalang itu, ayo saling dukung, jangan berkelahi, seperti itu. Kapan ikut pramuka? Nah, kalau ditanya kapan ikut pramuka, jawabannya mudah. Jika bukan sekarang,
Ya kapan lagi? Masa kita mau nunggu hari tua kita baru ikut pramuka? Rugi loh, masa muda kita tidak ikut pramuka. Terus jika bukan di sini, ya di mana lagi? Masa kita mau ikut pramuka di tempat lain, di luar negeri, nggak asik. Pemandangannya juga lebih bagusan di Indonesia loh. Jika bukan kita, ya siapa lagi? Pramuka adalah kita. Kita adalah pramuka. Bagaimana ikut pramuka? Mudah kok. Niatkan dengan hati, izin kepada kedua orang tua, mengisi formulir, dan ikuti pelatihannya selama 1 minggu sekali. Nah, di sini ada contoh nih orang nih. Padahal dia mempunyai banyak ide, mempunyai banyak akal, tapi akal itu tidak dipakai. Sama seperti contoh pada gambar berikut ini. Dia mempunyai banyak tangga, tapi satu pun tangga tidak dipergunakan. Padahal pada gambar di sini, orang tersebut itu mempunyai banyak tangga, tapi satu pun tidak dipergunakan. Andai kata dia mempunyai akal yang pintar dan akal yang bijaksana, 1 tangga saja sudah cukup meraih dia sampai ke puncak. Itu. Nah, di gambar yang berikutnya yaitu jangan putus asa dan jangan menyerah. Di sini kita lihat contoh ada 2 orang yang menggali. Padahal sedikit lagi gambar yang bawah itu dia akan menemukan suatu berlian yang sangat melimpah. Karena dia merasa capek, dia akhirnya memutuskan dirinya yaitu untuk menyerah. Coba lihat gambar orang yang berada di atas. Walaupun masih jauh, dia masih semangat untuk mengejar cita-citanya menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Nah, di sini gambarnya. Ingat, adik-adik, jangan banyak terkecoh dari omongan orang lain. Gambar yang pertama, yaitu nih, ini gambar yang pertama. Saat keledai dinaikkan dengan 2 orang, orang lain itu bakal berbicara, bakal mati deh itu keledai. Gambar kedua, laki-laki nggak sayang istri katanya. Gambar yang ketiga, ya laki-laki takut sama istri. Dan gambar yang keempat, bego banget punya keledai nggak dinaikin. Nah, artinya jangan dengerin apa kata orang lain. Hidup kalian itu kalian jalani, bukan orang lain yang jalani. Ayo, jalani hidup kalian dengan jalan hidup positif. Jangan jalan dengan hidup yang negatif. Selama kalian menjalankan hidup yang positif, insya Allah kalian pasti akan berkah dalam kehidupan. Nah, gambar berikutnya di sini. Padahal banyak orang yang dimana pas saat kita menginginkan suatu pertolongan, banyak orang berbondong-bondong ingin menolong, tapi mereka tidak mau langsung memberikan caranya sesuai dengan gambar di sini. Padahal apa salahnya bila mana tangga itu diturunkan, pasti yang di bawah itu akan bisa tertolong. Begitu juga kita sebagai orang lain, bila mana menemukan teman yang kesusahan, langsung kita tolong dengan apa adanya yang berada di sekitar kita, ataupun dengan ucapan ataupun dengan keuangan. Silahkan, semampunya kita. Nah, di sini ada moto pemuda nih. Musuh jangan dicari, tapi jika musuh datang, kita jangan lari. Kesuksesan harus diperjuangkan, perjuangan harus ada pengorbanan, dan pengorbanan harus diperhitungkan. Tanpa perhitungan, maka perjuangan akan sia-sia. Selama perjuangan kita sia-sia, maka kita tidak akan menuju suatu kesuksesan. Oke, ya, di sini ada sesi tanya jawab. Sekarang bertanya, silakan kalian format pertanyaannya di kertas, beri nama pada kertas, sebutkan asal sekolah ataupun asal SD kalian, tulis pertanyaan di kertas dengan menggunakan pulpen. Yang keempat, foto kertas tersebut atau pertanyaan kalian, foto, lalu kirim ke panitia MPLS. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.